Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 3A. Nah, video kali ini saya akan menayangkan video layanan bimbingan klasikal pada anak SD. Nah, pada kali ini topik yang saya ambil yaitu penanaman sikap dan kebiasaan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Sri Rahmadani, biasa dipanggil Kak Sri. Nah, kali ini kakak masuk ke kelas adik-adik sekalian untuk memberikan ataupun kita akan belajar serta nanti kita akan games ya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu sikap yang baik dan sikap yang buruk. Terus kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk ibadah dalam umat Islam. Ya, pasti adik-adik ada beberapa adik-adik yang tahu ya bentuk-bentuk ibadah pada umat Islam atau Muslim seperti kita. Nah, jadi diharapkan adik-adik nanti memahami dan memperhatikan kakak dalam menjelaskan. Nanti kita akan main games ya. Nah, selanjutnya di sini pertama-tama kakak menjelaskan mengenai apa itu sikap. Nah, di sini adik-adik apa yang tahu itu sikap? Nah, jadi sikap adalah bentuk ataupun perilaku yang kita lakukan terhadap suatu hal. Misalnya adik-adik dalam sikapnya kepada orang tuanya pasti sopan dan santun, terus menjelaskan mendengarkan apa yang dilarang oleh orang tua atau apa yang dikatakan orang tua, itu adalah sebagian dari sikap. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sikap itu ada dua macam, ada yang sikap baik dan ada yang sikap buruk. Begitu pula, jadi di sini kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk sikap, mana yang sikap yang baik dan mana sikap yang buruk. Jadi bentuk-bentuk sikap yang baik yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Terus sikap yang baik itu pula mendengarkan apa perkataan orang tua, terus mengerjakan PR, tidak terlambat ke sekolah, terus membantu teman yang kesulitan. Begitu adalah contoh sikap yang baik. Nah, selanjutnya yaitu sikap yang buruk ataupun sikap yang jelek. Nah, jadi sikap yang jelek yaitu yang pertama tidak membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua yaitu membantah apa yang dikatakan oleh orang tua ataupun guru. Terus yang ketiga yaitu memukul temannya ataupun merundung ataupun mengucilkan temannya. Terus yang keempat yaitu mencontek. Terus yang kelima sikap yang tidak baik yaitu tidak mengerjakan PR. Terus sikap yang terakhir, sikap yang tidak baik yaitu tidak membantu temannya saat kesulitan. Itu adalah beberapa macam bentuk sikap yang tidak baik ya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ibadah dalam umat Islam. Nah, di sini kakak menjelaskan sedikit bentuk-bentuk ibadah dalam umat Islam. Yang pertama yaitu sholat. Jadi adik-adik mungkin tidak asing dengan sholat, yaitu jadi sholat ini adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, dilakukan secara setiap hari, yaitu lima kali dalam satu hari, yaitu ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, terus sholat isya. Jadi 5 sholat yang dilakukan oleh umat Islam dalam satu hari. Nah, selanjutnya yaitu bentuk yang ibadah yang kedua yaitu puasa. Jadi adik-adik mungkin di sini ada yang pernah puasa full ataupun kalau adik-adik tidak mampu puasa full yaitu puasa setengah. Jadi puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dalam bulan Ramadan. Jadi umat muslim itu atau kita yang umat Islam ini berpuasa yaitu selama 1 bulan penuh. Jadi 1 bulan penuh ini kita beribadah ataupun kita berpuasa dari kita makan sahur sampai berbuka. Di situ kita akan menahan lapar. Jadi kita menahan lapar yaitu saat kita setelah selesai makan sahur, terus kita berbuka saat maghrib. Jadi itu adalah maksud dari puasa. Nah, bentuk yang ketiga yaitu adalah zakat. Jadi zakat ini adalah bentuk kita mengeluarkan ataupun berbagi terhadap harta kita. Jadi harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Jadi maksudnya
kita sebagai orang muslim itu harus berbagi atau berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kalau bulan puasa itu ada namanya zakat fitrah. Jadi itu adalah salah satu bentuk zakat. Jadi zakat itu adalah bentuk bagaimana kita untuk mengeluarkan sedikit harta kita kepada orang lain atau orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu haji. Jadi haji ini adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, yaitu datang ke Mekah. Jadi di situ umat muslim akan datang ke Mekah terus beribadah, banyak hal di sana ya. Jadi ibadah haji itu ibadah yang dilakukan di Mekah dan Madinah. Jadi mungkin adik-adik itu ada yang keluarganya pernah pergi haji. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Bentuk yang terakhir yaitu ada kurban. Jadi adik-adik ada yang tahu apa itu kurban? Jadi kurban itu adalah menyembelih binatang di saat ibadah Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha pasti umat muslim akan menyembelih atau memotong hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan segala macam. Jadi daging kurban ini dibagi-bagikan kepada orang miskin ataupun orang yang tidak mampu di sekitar kita. Jadi mungkin adik-adik itu pernah melihat bagaimana itu hewan kurban disembelih ya. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, yaitu berkurban di bulan Idul Adha. Nah, selanjutnya kita akan games. Jadi kita gamesnya itu bernyanyi bersama terkait dengan sholat. Jadi di sini kakak akan menampilkan video tentang video menyanyi ataupun video animasi dalam menjelaskan sholat. Jadi adik-adik bisa lihat di layar nanti yang kakak tampilkan. Di situ akan ada musik. Jadi kita nyanyi bersama ya, sebentar kita nyanyi bersama mengenai lagu yang dinyanyikan. Jadi adik-adik mengikuti kakak serta gerakan yang tampil pada video tersebut ya. Nah, bagaimana dengan video menyanyi tadi? Apakah seru? Ya, selanjutnya kita akan tanya jawab. Jadi di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik terhadap apa yang telah kakak sampaikan sampai di mana pemahaman adik-adik. Nah, di sini pertanyaan kakak itu apa itu sikap? Terus sikap yang baik bagaimana? Sikap yang tidak baik itu bagaimana? Terus waktu-waktu sholat dalam Islam itu bagaimana? Terus berapa kali umat Islam sholat dalam satu hari serta sholat apa saja namanya ya. Itu adalah sesi tanya jawab kita. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti lain kali kakak akan masuk ke kelas adik-adik dengan materi yang berbeda-beda. Nah, jadi semoga apa yang kakak tampilkan itu bisa bermanfaat dan bisa adik-adik implementasikan ataupun lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Mungkin itulah tadi video penjelasan mengenai pemberian layanan bimbingan klasikal pada anak SD. Nah, sudah tadi saya tampilkan dari step by stepnya, mulai dari pendahuluan, terus tahap intinya, terus tahap di main games, main sesi tanya jawab, terus penutup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.